guys, balik lagi dengan kami BPJS. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami BPJS. Halo guys, selamat datang kembali di BPJS. Halo guys, kembali lagi bersama dengan kami BPJS. Halo guys, kembali lagi dengan kami BPJS. Pernah nggak sih di antara kalian itu pernah punya pengalaman tentang bunuh diri? Entah itu yang kalian alami sendiri atau orang lain, temen, pacar, keluarga, dan lain-lain yang pernah kalian dengar dari mereka. Nah, jadi di kesempatan kali ini kami anggota BPJS akan memberitahu gitu ya, akan menceritakan terkait tentang pengalaman bunuh diri yang pernah kami dengar. Nah, pertama mari kita mulai dari saya terlebih dahulu. Jadi sebelumnya memang di kelas itu saya pernah kan cerita tentang pengalaman bunuh diri yang saya alami sendiri. Nah, di kesempatan kali ini saya nggak akan menceritakan tentang pengalaman bunuh diri yang saya alami sendiri, tapi saya akan menceritakan tentang pengalaman bunuh diri yang pernah diceritain oleh mama saya. Jadi singkat ceritanya, mama saya itu kayak pernah cerita tentang pengalaman sepupu saya, dan saya itu lumayan deket nih sama sepupu saya ini. Sebut aja A. Jadi saya deket sama si A ini, bener-bener deket banget. Dia itu kuliah di salah satu universitas di Palembang inilah, yang terkenal ya, kalian tau lah, ya, Unsri. Nah, jadi sepupu saya ini itu dia kayak pernah sayat-sayat, entah dari di tangan atau di kakinya, saya nggak tahu jelas ceritanya kayak gimana, tapi yang jelas dia itu kayak sayat-sayatin menggunakan cutter di bagian kaki atau tangannya karena capek kuliah gitu sih. Aku dengarnya kayak gitu, tapi aku juga nggak tahu cerita pastinya kayak gimana karena sepupu aku itu juga nggak cerita lebih gitu loh tentang itu. Lalu pengalaman yang kedua itu yang dialami oleh tante saya sendiri. Jadi tante saya ini itu kayak pernah sempet ada masalah di dalam keluarganya. Saya juga nggak tahu masalahnya apa, tapi yang jelas saya pernah banget datang ke rumahnya, yang dimana pada saat itu dikabarin kalau misalnya ii saya ini tuh kayak minum kiss spray gitu. Kalian tau kan kiss spray? Nah, dia kayak minum kiss spray itu dan dia sampai kayak nggak sadarin diri, dia ngunci kamar gitu loh. Maksudnya dia masuk kamar terus dikuncinya, terus dia minum kiss spray itu, dan abis itu kayak nggak ada suara lagi dari dalam kamar itu, dan ternyata dia udah nggak sadarin diri. Tapi untungnya masih bisa diselamatin karena kayak didobrak gitu lah pintunya. Terus pas sadar dikasih minyak putih dan lain-lain, sadar, dan untungnya kayak ya agak apa ya, sempoyongan aja, tapi masih bisa diselamatin. Nah, itu aja sih pengalaman singkat dari tindakan-tindakan bunuh diri yang pernah saya dengar dari keluarga saya sendiri. Selanjutnya kita akan lanjut mendengarkan pengalaman yang akan dibawakan oleh anggota BPJS lainnya. Let's go! Hari ini saya akan bercerita tentang teman saya yang pernah ingin melakukan bunuh diri atau bundir. Dia mengatakan dia ingin bundir karena kan sudah stres berat, beban pikiran, dan tidak punya tujuan hidup. Saya bertanya kenapa dia ingin sampai melakukan bunuh diri. Dia tidak ingin menceritakannya, tapi dia mengatakan dia ingin bunuh diri dengan cara melompat dari atap. Baiklah, pada kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman tentang bunuh diri punya kawan saya. Jadi aku punya kawan, anggap aja namanya si A. Dia tuh pernah ada niat mau bunuh diri pas masih sekitar SMP. Pas selesai SMP tuh keluarganya lagi masa-masa kesusahan, sedangkan si A tuh merasa seperti beban keluarga karena si A tidak acak apa-apa jadi beban keluarga, tapi di akhirnya kembali ke jalan Tuhan lagi. Plus dia sekarang lah mulai cari kerja sampingan buat bantu-bantu keluarga, kondisi keluarganya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang bunuh diri. Kalian pernah nggak sih merasakan atau muncul perasaan ingin bunuh diri? Apakah itu kalian atau teman kalian? Perasaan ingin bunuh diri itu mungkin karena kalian lagi capek, lelah, mental health kalian kurang sehat, dan lain-lain. Jadi, anggap saja saya punya teman inisial S. Dia itu pernah mempunyai masalah lumayan berat bagi dia, karena dia mengalami sekolah online untuk pertama kali, yang seperti kita rasakan ada rasa stres yang bisa memicu depresi. Kemudian ditambah saat dia pulang ke rumah, dia mengatakan kalau dia mempunyai masa keluarga. Jadi dia merasa capek dan lelah. Karena itulah
Diperlukannya mental health yang kuat agar tidak terjadi bunuh diri. Seperti saya bilang tadi, mental health sangat diperlukan. Sebenarnya orang yang ingin bunuh diri itu karena capek, bukan karena tanpa alasan. Ada juga yang tanpa alasan, tapi kebanyakan karena dia ada rasa capek, tidak menerima dirinya sendiri dan merasa dirinya beban. Belit-belit ya, tapi sudah itulah ya, bab. Perkenalkan, nama saya Jason Evanki. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang bunuh diri. Saya sendiri tidak memiliki pengalaman atau keinginan untuk bunuh diri. Jadi saya akan menceritakan tentang fakta orang-orang yang melakukan bunuh diri yang ada di internet. Intinya itu mereka ngerasa kalau hidup mereka itu sudah terlalu berat. Terus tidak ada pilihan lain selain bunuh diri. Sebenarnya wong yang galak bunuh diri ini tuh wong-wong yang pengen hidup bahagia. Tapi sedihnya walau mereka berusaha nahan cobaan hidup tetap tidak bisa. Jadi menurut mereka itu satu-satunya pilihan ya cuma bunuh diri.